Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Sini kita akan kembali ke materi yang ada di termodinamika teknik kimia 2. Yang sebenarnya yang Anda pelajari itu kurang lebih adalah hukum dasar termodinamika dan ada bab 2 atau bab lain pendukung mengenai fasa dan aturannya. Yang kalau di sini dijelaskan di halaman 68 dan juga nanti kalian akan mempelajari VLE, yaitu Vapor Liquid Equilibrium. Jadi berdasarkan equation of states, lalu juga nanti Anda ada mempelajari topik tentang liquid-liquid equilibrium maupun gas-liquid equilibrium. Di sini materi yang digunakan atau buku ya yang saya rujuk di sini adalah buku dari J.M. Smith atau lebih dikenal oleh Smith Vanes. Nah, yang bedanya di sini adalah edisi ke-9. Ya, Anda bisa gunakan di sini ya. Dan sebelum masuk ke termodinamika teknik kimia 2 yang setelah diajar setelah UTS oleh saya, itu apa namanya ada flashback beberapa apa ya namanya ya dudukan dasar lah ya mungkin di termodinamika teknik kimia 2 ini. Yang pertama adalah hukum dasar termodinamika. Nah, hukum dasar termodinamika itu ada suhu dan tekanan, dan mungkin kita akan flashback ke buku-buku yang ada di Himeblu, seperti itu. Oke, hukum dasar termodinamika kita bisa buka di halaman 7 di sini. Jadi ada beberapa halaman yang apa ya, lompat-lompat mungkin ya, karena bukunya random. Nah, di sini bisa Anda ketahui bahwa temperatur itu merupakan suatu properti dari sistem ya. Dia merupakan sebuah fenomena atau peristiwa yang bisa diketahui dari suatu yang bisa dirasakan berupa panas ataupun dingin. Dan kalian biasanya bisa mengetahui panas dan dingin itu melalui sentuhan dari anggota tubuh kalian, misalnya dari telapak tangan, ya, seperti itu. Dan terkadang kalau kita ada kontak dari dua benda, maka benda tersebut memiliki perbedaan suhu. Pasti yang satunya lebih panas atau lebih dingin. Nah, ketika ada kontak itu biasanya umumnya dari panas menuju dingin pergerakannya, dan sebaliknya juga pergerakan itu akan berhenti atau dikatakan equilibrium ketika suhu di kedua benda tersebut mencapai suhu yang sama. Jadi yang dikatakan kesetimbangan atau equilibrium itu suhu yang dari benda panas menuju dingin dan akhirnya menuju ke suhu yang tadi ya, suhu kedua bendanya sama, seperti itu. Itu yang dikatakan kesetimbangan thermal. Lalu juga di sana, kadang-kadang di dalam perjalanan untuk suhu, itu benda ya atau material itu mengalami perubahan sifat. Nah, dan pada akhirnya kapan sih perubahan sifat itu akan berhenti waktu prosesnya? Dan itu juga dikatakan suatu benda tersebut atau material tersebut mengalami kesetimbangan secara thermal. Thermal ini maksudnya suhu ya atau panas kita katakan. Jadi bisa dikatakan suatu kalau di dalam termodinamika itu kan ada istilah sistem dan lingkungan ya. Jadi kalau ada dua sistem yang tadi yang panas dingin kita katakan sana, kalau dia kita notasikan dalam kesetimbangan thermal dan dia memiliki sifat yang sama, itu dikatakan adalah suhu atau temperatur. Jadi kalau secara harfiahnya suhu itu bisa dikatakan adalah suatu indikator dari keadaan yang panas dan dimiliki dari sebuah material, di mana benda tersebut atau material tersebut mampu memberikan atau mentransfer panas yang dimilikinya ke material atau benda yang lain. Nah, jadi bisa dikatakan juga di sini yang kalau kalian ketahui adalah hukum termodinamika 1 dan 2. Nah, sebelumnya sebelum hukum termodinamika 1 dan 2 itu sebenarnya ada hukum termodinamika yang statusnya ke 0. Nah, yang ke 0 ini yang dikatakan tadi, yang pengukuran suhu tadi, ya. Jadi kalau yang ke 0 itu kita membahas tentang suatu benda dalam keadaan keseimbangan thermal. Seperti itu. Ya, yang dimana suatu benda itu akan memiliki suhu yang sama pada akhirnya ketika dia terjadi transfer
panas menuju dingin. Seperti itu. Nah, kalau kemarin Anda sudah mempelajari apa namanya di buku Hemoglo, dan Anda diminta untuk flashback kembali bahwa suhu itu ada 4 ya, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan reaumur, di mana masing-masing tinggal Anda flashback kembali, bilah dari Celsius menuju Kelvin, lalu dari misalkan Kelvin menuju Fahrenheit, ataupun menuju reaumur. Anda bisa buka di buku Hemoglo Anda. Kalau di Hemoglo bisa dilihat di sini, di halaman 85 ya. 85, kita bisa flashback di sini ya. Dan Anda harus memperhatikan kalau kondisinya dari Celsius ke Fahrenheit itu aman. Tapi kalau kita berada di dalam satuan, ya satuannya itu bukan hanya suhu, tapi kayak kilogram per meter derajat Celcius. Nah, itu biasanya ada bentuk konversi. Yang mana konversi itu bisa Anda pelajari kembali di sini. Ya, sebentar kita lihat halaman selanjutnya ya. Nah, yang ini konversinya, di mana 1 delta derajat Fahrenheit itu akan sama dengan 1 delta derajat reaumur, dan 1 delta derajat Celcius itu akan sama dengan delta Kelvin. Nah, ini kalau dia dalam keadaan satuan seperti ini nih. Satuannya agak banyak, tapi kalau hanya mengkonversi derajat Celcius ke Fahrenheit yang di belakangnya tidak ada satuan lagi, maka Anda mengkonversi yang umumnya, bahwa dari Celcius ke Fahrenheit itu hanya membutuhkan konversi 1,8 derajat Celcius ditambah 32. Itu untuk menuju Fahrenheit. Namun, ketika Anda memiliki satuan yang seperti ini, panjang, ada energi, ada mol, lalu di dalamnya ada suhu, maka Anda menggunakan persamaan yang bentuk konversinya bahwa 1 derajat delta Fahrenheit itu sama dengan 1 delta derajat reaumur. Dan itu juga akan ekivalen dengan delta derajat Celcius yang ekivalen dengan delta derajat Kelvin. Ini silakan di flashback kembali untuk penggunaannya. Selanjutnya, setelah dari suhu yang hukum termodinamika nol itu ya, kita akan beranjak ke tekanan. Kita balik lagi ke buku termodinamika yang Smith-Vanes. Kita bisa buka di halaman selanjutnya di sini, ya. Ini saya tutup aja. Ya, di sini ada tekanan. Biasanya ini yang umum sekali kita pelajari dari SMA. Ada sebuah penampang dalam bentuk tabung. Nah, biasanya dalam bentuk seperti ini dikatakan oleh dalam bentuk gaya. Ya, gaya di sini, lalu ada gaya dan ada satuan luas dari benda atau material yang bisa Anda lihat di gambar depan ini. Nah, di sini ada objek yang dikatakan massa dari si gaya tersebut. Jadi pelebaran dari gaya ini ada massa dan gaya gravitasi ya, yang urusannya dengan hukum Newton. Sehingga untuk mendapatkan tekanan yang kita ketahui dari gaya persatuan luas itu bisa didetilkan, di mana itu berhubungan dengan massa terhadap luas area dari penampang tersebut. Ya, Anda sudah tahu di sana, dan ini yang dikatakan adalah tekanan Gauss. Nah, kalau Anda buka lagi di buku Hemoglo ini, ya, di Hemoglo, Anda buka di halaman 91 menuju 97, ya di sini Anda flashback kembali dengan istilah-istilah yang ada di tekanan. Anda itu ingat di sini ada tekanan barometer, ya seperti ini. Sebentar ya, ada di bawah. Nah ini ya, ini kalau yang di SMA ya, tekanan pada zat murni yang kita katakan ya, biasanya 10/5 ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ada tekanan Gauss di sini, ada juga satuannya di sini dalam bentuk PSIG, Gauss ini G-nya, lalu ada dalam keadaan absolut PSIA, lalu juga di sini ada dikatakan tekanan barometrik. Nah, di sini sudah disampaikan sebelumnya di semester sebelumnya tentang di materi Azas Teknik Kimia 1 bahwa P absolut itu didapatkan dari P Gauss ditambah dengan P atmosferik.
Atau di sini juga Anda bisa mencari P dalam keadaan vakum, bahwa itu didapatkan dari P atmosferik dikurang dari P absolut tersebut. Nah, ini silakan di flashback kembali. Ya, sini kalau yang ini hanya konversi dari PSIA menuju ins raksa ya, kita katakan. Nah, ini kalau nggak salah ingat banget ada contoh soal untuk menghitung dari tekanan Gauss di sini untuk mengubahnya ke dalam tekanan absolut. Nah, di sini sudah ada solusinya. Ya, oke, kita balik lagi ke buku ini. Ya, ini yang tadi yang ada di hemogloss ini dipindahkan ke sini, persamaannya dari bahwa P absolut itu didapatkan dari P relatif ditambah dengan P atmosferik. Nah, ketika melihat ada gambar seperti ini, diistilahkan ya, ini apa ya, hidrolik ya, kita katakan ya, piston lah ya, di sini. Dan merujuk dengan persamaan yang ada di sini, persamaan tersebut atau P absolut ini digunakan untuk tekanan yang berada di atas tekanan atmosferik. Kita sudah tahu bahwa tekanan atmosferik itu adalah 1 atm. Berarti bisa dikatakan P absolut tadi kan ada ditambah ya dengan P relatif, jadi ada di atas 1, sekian lah kita katakan. Dan untuk P yang di bawah tekanan atmosferik, biasanya P relatifnya bernilai negatif. Umumnya ini disebut dengan tekanan vakum. Ya. Lalu juga ada di sini kalau misalkan kita dapat P relatifnya negatif 10, maka disebut dengan tekanan 10 atm untuk dalam keadaan vakum. Jadi vakum itu bernilai negatif, seperti itu. Selanjutnya, kita akan beranjak ke, oh ini cuma contoh ya, ini tinggal merujuk ke buku Himoblow lagi kalau Anda lupa ya. Kita akan beranjak tadi kan tentang hukum dasar termodinamika ya, yang hukum ke-0 tadi ya, hukum termodinamika yang ke-0 tadi adalah suhu dan tekanan. Sekarang kita akan beranjak hukum-hukum dasar termodinamika untuk menuju hukum termodinamika 1, 2, dan beserta persamaan yang dimilikinya. Kita beranjak lagi di sini halaman 25, ya, di sini. Nah, ini kalau di termodinamika 1 sebenarnya ada istilah energi dalam ya, kita katakan di sini. Dan untuk menuju ke apa ya, kita katakan di sini ya. Ini ya, energi dalam tersebut ya ada apa ya? Penjelasan di sini bahwa energi dalam itu merupakan sebuah definisi dari apa sih hukum termodinamika yang konvensional kita katakan di sini ya, yang mana nanti akan berurusan dengan Q dan W, di mana Q itu adalah panas, W itu adalah kerja, yang sebelumnya setelah Anda pelajari juga seperti itu. Dan biasanya ada notasi Q itu bernilai positif atau Q itu bernilai negatif, ya itu dikembalikan lagi dengan kondisi dari sistem atau lingkungan yang sedang berlangsung. Nah, ini hukum pertama termodinamika, ya bahwa di situ walaupun energi itu bisa diasumsikan ya beragam bentuknya, kuantitas dari total energi tersebut tetap konstan. Dan ketika energi hilang dalam satu bentuk, dia akan muncul lagi secara simultan menjadi bentuk yang lain. Dan jadi kalau istilahnya untuk menghasilkan sebuah energi butuh energi. Ya bisa dikatakan energi yang digunakan hilang dan membentuk energi yang baru lagi. Kita lanjut di sini. Ya, di sini ada beberapa penjelasan di sini. Di sini ada keseimbangan energi yang posisinya di sini adalah sistem tertutup ya dikatakan. Jadi kalau ditinjau dari sistem yang tertutup, biasanya apa namanya penyusunan neraca energinya juga untuk sistem tertutup. Nah, kalau di sistem tertutup, prinsipnya adalah Q yang masuk ke dalam sistem akan bernilai positif. Sedangkan Q yang keluar dari sistem itu akan bernilai negatif.
Dan kebalikan dengan nilai W atau kalor kerja di sini, bahwa W yang keluar sistem itu positif, W yang masuk sistem adalah negatif. Nah, sehingga energi yang tadi ya, energi bersih kita katakan atau energi neto yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari sistem ya yang dikatakan di sini itu ada hubungan antara panas Q dengan kerja yaitu W sebagai bentuk kenaikan penurunan energi total dari suatu sistem. Nah, kalau dinotasikan dari bukunya siapa nih namanya Smith-Vanes ya. Jadi di sini energi itu dianggap delta E ya, sorry. Energi itu E dilambangkan di sini. Jadi delta E itu adalah E2 dikurang E1. Jadi ada delta di sini sebagai bentuk perubahan energi total dari sistem tersebut. Nah, yang tadi Q di sini nilainya positif negatif ya, dan sini juga positif negatif tergantung dari yang kalau kita di sini bahasnya dari sistem tertutup, maka Q masuk harusnya nilainya apa, Q yang keluar sistem itu apa. Seperti itu. Dan dikatakan Q di sini adalah Q in dikurang Q out. Sedangkan W yang di sini adalah W out dikurang W in. Ini hanya bentuk justifikasi setelah dikurangkan ya sebenarnya dari bentuknya ini. Dan ketika dibahas di sini Q ini merupakan adalah sebuah panas yang berpindah atau ke suatu sistem. Sedangkan W yang di sini adalah dalam bentuk kerja. Sebentar, terlalu cepat ya. Oke, di sini. Lalu setelah penjelasan ini, ya kita menjabarkan dari nilai energi tersebut. Jadi si delta E ini atau delta dari perubahan energi tadi merupakan Q dikurang W yang dikatakan di sini. Sehingga delta E ini sendiri itu adalah jabaran dari delta U energi dalam yang ditambah adanya energi potensial sama energi kinetik sama dengan Q min W. Nah, terkadang ya, bukan terkadang ya, maksudnya di sini. Sebentar, maksudnya. Oh, ini dia ngejabarin ya. Kalau untuk mendapatkan delta U sendiri, itu didapatkan dari massa dikalikan energi dalam yang kedua, ya maksudnya atau yang out, dikurang dengan energi dalam yang pertama. Sedangkan delta E kinetik itu didapat sama seperti setengah massa kali kecepatan ya, kecepatan kuadrat di sini ya, kecepatan 2 kuadrat dikurangi kecepatan 1 kuadrat. Sedangkan delta dari energi potensial tersebut adalah selisih dari ketinggian yang kedua dikurang dengan selisih ketinggian yang pertama. Dan di sini umumnya ya, kebanyakan dari sistem tertutup itu adalah stasioner. Yang mana akhirnya di sana ya, yang tadi persamaan di sini delta U ada lalu ada energi potensial dan kinetik itu karena tadi stasioner, ini delta E potensial delta energi potensial dan energi si kinetik itu bernilai 0. Sehingga bisa didapatkan bahwa delta U itu adalah Q min W itu sendiri. Ini yang umumnya ya, karena dia dalam keadaan stasioner. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman 33 ya. Di halaman 33 di sini ya, menurut hukum termodinamika yang pertama, energi dalam dari sistem akan berubah bila sistem tersebut menerima kerja atau melepas kerja yang tadi. Dan sehingga di sini penjabaran dari W adalah min F kali delta L, panjang ini ya, perubahan panjang, itu bisa dijabarkan dalam bentuk F dikalikan A dikalikan delta L, ya, sehingga di sini terjadinya perubahan dalam bentuk volume. Yang tadi kita gambarkan yang tekanan tadi ya, kan hanya luas saja ya, kita katakan gaya per luas. Dan di situ luas itu akan dikalikan dengan panjang, atau kalau dalam bentuk 3 dimensi berarti tinggi. Sehingga kerja itu akan melihat terhadap volume. Kalau dilihat dari sini, bisa dikatakan. Jadi kalau mau cari di sini sebenarnya penjabarannya adalah kalau secara diferensial D diferensial dari kerja sama dengan
tekanan dikali diferensial dari volume. Ini biasanya V kali volume, tekanan kalikan volume, seperti itu. Kita lanjut ke halaman bawah. Nah, ini ada contoh soal di example 2.4 ya. Ini penjabaran saja sebenarnya asal muasal dari jawaban dari example yang diberikan dari buku Smith Vanes tersebut. Dia katakan di sini ada sebuah sistem yang kondisinya dari stage A menuju stage B, dari kondisi A menuju kondisi B, yang posisinya ini ada rute ya dari A, C, B. Ada di situ sejumlah 100 Joule panas mengalir menuju sistem, dan sistem akan melakukan kerja sebanyak 40 Joule. Nah, kalau ACB itu ini ya, ACB, seperti itu. Oke, kita jabarkan di sini dari soal yang diberikan. Yang dikatakan di sini panas mengalir, berarti sebenarnya panas mengalir ke sistem. Nah, ingat tadi prinsip dari sistem tertutup. Ya, sistem ini kan bisa dilihat ya, sistemnya kan tertutup ya, bukan terbuka. Nah, jadi kalau Q yang masuk adalah positif, Q yang keluar sistem adalah negatif. Dan kebalikannya, W yang keluar sistem adalah positif, W yang masuk sistem adalah negatif. Sehingga ketika di sini dikatakan panas mengalir ke dalam sistem, artinya Q masuk ke dalam sistem, maka Q-nya bernilai positif 100 Joule. Lalu di sini ada juga penjelasan bahwa sistem melakukan 40 Joule kerja, kita kena work. Berarti kalau melakukan kerja di sini dia akan keluar masuk ke dalam sistem, melakukan kerja. Bahwa nilainya negatif di sini, tapi dia melakukan kerja. Seperti itu. Nah, sehingga yang penjelasan, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak sih panas yang mengalir ke dalam sistem sepanjang lintasan AEB ini, jika kerja itu, kalau dibahasnya ya, diselesaikan atau keluar ya dari sistem itu sebesar jika kerja diselesaikan, jika kerja kalau ini kebalikannya ya, sistem melakukan ya, berarti kan sistem melakukan kerja, berarti kerjanya masuk ke dalam sistem. Istilahnya bahasanya ini karena bentuknya kalimat aktif ya, jadi kita ubah ke kalimat, ini kalimat pasif, kita ubah ke kalimat aktif. Mohon maaf ya, dari tadi belepotan ya. Oke, sehingga di sini W-nya itu dari pertanyaan A itu dia punya kerja bernilai negatif 20 Joule. Oke, kita lihat bawahnya ya. Pertama kan UAB ya. UAB tadi kan ada Q sama W. Kita kan sudah tahu U tadi kan sebenarnya gabungan dari U energi potensial, energi kinetik. Namun karena keadaannya stasioner, potensial sama kinetik itu dianggap nol. Sehingga U sama dengan Q plus W. Lalu posisi sini Q bernilai positif, W yang di sini bernilai negatif. Berarti kan 100 kurang 40 ya, berarti 60 Joule. Sekarang melihat lintasan AEB. AEB yang ini. Kita sudah punya tadi ya, ini kan ACB itu sebenarnya rutenya juga sama dengan AEB. Maka sini delta U AEB itu akan sama dengan rute dari UACB. Maka di sini 60. Lalu di sini Q AEB dengan W AEB. Q AEB-nya kan belum diketahui, sedangkan W dari AEB sudah ada negatif 20. Sehingga kita dapat Q AEB-nya adalah 87. Lanjut ke yang B, dia bilang sistem akan balik lagi ya, kembali dari rute B menuju A melalui lintasan BDA. Lalu jika sistem melakukan kerja ya di sini ya, sistem melakukan kerja itu 30 Joule. Kalau melakukan kerja berarti masuk ya negatif. Sistem itu mengabsorb atau melepaskan panas, dan itu berapa banyaknya. Oke, di sini sebenarnya ACB itu sama dengan AEB ya, tapi panahnya akan berbeda dengan BDA. Maka ini nilainya kan positif tadi nih, yang ACB. AEB juga nilainya U-nya
positif 60. Sehingga kalau BDA, U-nya itu berarti negatif 60 ya, kan panahnya kebalik nih, lihat dari sistemnya. Oke, maka di sini nilainya negatif. Lalu nanti Q sama W di sini. Nah, di sini tadi, di sini sudah diketahui bahwa sistem melakukan kerja. Nah, kalau melakukan kerja, sebentar, kerja yang selesai, iya sistem ini nilainya adalah berapa namanya? Negatif 3, negatif 60 di sini ditambahkan. Dan ini nilainya adalah posisinya tadi kan sebenarnya Q min W ya, persamaannya Q min W. Q-nya kan negatif, jadinya positif di sini. Sehingga nanti min 60 dikurangi 30, berarti ini min 90. Kita katakan. Oke, ini sudah selesai ya. Ini hanya flashback ya dari termo 1 sebelum menuju ke termo selanjutnya. Oke, lalu lanjut lagi kita untuk membahas setelah energi dalam, energi potensial, kinetik, lalu tadi adalah apa namanya Q sama W, kita akan beranjak ke entalpi. Ke entalpi di sini. Oke. Nah, di entalpi ini ya kita bahas bahwa entalpi itu didapatkan, kok nggak ada ya langsung to the point-nya ya. H sama dengan U ditambah V tekanan dikalikan volume. Yang tadi kita bahas ya bahwa U tadi kan didapat, W itu didapat dari diferensial W sama dengan tekanan dikalikan diferensial volume. Nah, sehingga kalau kita membahas entalpi di sini, nanti dia akan menuju ke persamaan ini, intinya. Di mana untuk menghitung entalpi itu didapatkan dari delta U, lalu di sini ada tekanan absolut sama volume. Yang dimana dikatakan U, V, dan V ini adalah merupakan suatu fungsi keadaan. Jadi nanti ini tuh kalau didiferensialkan ya DH sama dengan DU ditambah DPV. D-nya di sini bisa 2 ya kalau di runutnya. Bisa turun terhadap tekanan atau turun terhadap volume. Jadi dilihat kondisinya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, kalau ini yang ini yang tadi yang barusan saya ucap ya, DH sama dengan diferensial H sama dengan diferensial energi dalam ditambah diferensial terhadap mau pilih tekanan ataupun volume, pilih salah satu. Biasanya dia ada nih. Sehingga kalau bentuk ini kan imajinernya, bentuk dalam keadaan integrasinya itu dalam bentuk delta. Kita akan beranjak ke example 2.6. Bentar ya. Sedikit lagi kok ya. 2.6. Oke, di sini Anda diminta menghitung nilai delta dari energi dalam sama delta entalpi untuk 1 kg air ketika ia diuapkan pada suhu konstan. Yang posisinya di situ adalah 100 derajat Celcius dan tekanan yang konstan pada 1 atm yang kita katakan di sini. Dia punya spesifik volume liquid dan juga uap air, ya. Ini keadaan air menguap ya, kita katakan ini ada datanya. Dan di sini kita diminta menghitung delta U dengan delta H, dan panas yang dibutuhkan itu sebesar sekian ketika dia ditambahkan ke material air. Dan di sini sudah ada penjelasannya, jadi kalian bisa melihat langkah-langkahnya, ya. Dan kita tahu di sini material kita itu dalam suatu sistem adalah air, 1 kilo air. Dan kita bisa, kalau di termodinamika itu dikatakan sistem ramah lingkungan bentuknya lingkaran. Biasanya seperti itu dinotasikan. Ya. Lalu di sini juga ada penambahan panas, ya, ada air yang menguap, ada ekspansi. Ekspansi ini berarti perubahan volume kita katakan ya. Nah, ketika di sini sudah disampaikan bahwa
ada panas sebesar ini. Di sini Q adalah 2256,9. Dan di sini dia bilang dalam keadaan konstan ya di sini ya. Konstan suhu dengan konstan temperatur seperti ini. Ketika keadaan tekanannya konstan, maka nilai delta H itu akan sama dengan Q. Jadi sudah dapat nilai delta H. Nah, ketika kita beranjak ke persamaan yang di atas ini ya, maksudnya ya, delta H sama dengan delta U ditambah delta PP, ya, itu kita bisa menjabarkan bentuknya seperti ini. Nah, bahwa tadi kan awalnya delta H sama dengan delta U ditambah delta PP. Nah, posisinya sekarang delta U-nya menjadi bentuk sebelum tanda sama dengan, sehingga delta U sama dengan delta H dikurang P dikalikan delta volume, karena tekanan tadi kan konstan. Kalau tekanannya konstan, biasanya volumenya yang berubah. Dan di sini sudah disampaikan sih, kalau dia itu tadi expand. Ya, ada expand. Biasanya tulisannya di mana ya? Nah. Oh, ini dia, expand ya maksudnya. Dari keadaan awal ke volume akhir. Nah, sehingga ketika kita punya data seperti ini, Anda tadi kan sudah tahu keadaan dia menguap ya di sini ya. Ini dalam keadaan volume per satuan massa. Berarti bisa katakan apa sih? Laju volumetrik ya kalau kita katakan. Volumetrik kan per suhu ya. Kalau yang dibagi itu jadi nanti lambangnya itu volume yang ada tanda topinya kalau kita katakan. Sehingga di sini tekanannya ada 1 atm ya, 101,33 kilopascal, dikalikan keadaan awalnya adalah, bukan keadaan awal, keadaan akhirnya adalah 1,67. Keadaan awalnya berapa di sini? Yaitu yang, kalau dilihat dari sini 1 meter pangkat 3 ya. Ini dia. Ini keadaan awalnya. Seharusnya angka di belakangnya bukan 0,001 ya, tapi ada 0,4-nya ya. Jadi dikiranya ini 1 liter lagi ya kita katakan. Padahal sebenarnya belakang sini itu 0,00104. Nanti tinggal kamu apa namanya perbaiki lagi ya. Maksudnya kalau ada beberapa yang kamu tidak paham. Kalau di sini ada penjabaran jawaban saya sehingga bisa dilihat seperti ini. Hasilnya benar 169,4 kilojoule. Nah, setelah selesai ini kita dapatkan nilai apa namanya? Iya, ini nilai V kali delta volume ini kan setara dengan nilai W ya, kita katakan. Tadi kan di persamaan atas sudah dikasih tahu ya, maksudnya W itu bisa didapatkan dari perubahan tekanan terhadap volume atau perubahan volume terhadap tekanan. Jadi nilai ini itu setara dengan kerja. Nah, kita punya persamaan yang tadi di sini bahwa delta U adalah delta H dikurang VV. Nah, delta H-nya di sini posisinya sebentar. Delta H, U, VV, U, plus V. Oke. Ini ada, kalau di sini dia di sini key ya, di sini ya, delta H-nya di sini dia, saya pakai cara yang berbeda ya di sini ya. Bisa dikatakan dengan cara yang berbeda dengan yang di sini. Posisinya, saya mencari dulu delta. Sorry, ini nyari key min W-nya. Saya sudah punya nilai key di sini, ya, saya agak berbeda jalannya ya. Saya sudah punya key sebanyak 2256,9. W-nya kan saya sudah dapat ya, W-nya adalah 169,4. Sehingga saya sudah dapat nilai U itu sendiri. Ya inilah langkah ini ya. Lalu dari U tersebut sudah kita dapatkan, kita akan mendapatkan nilai delta H tersebut. Ya, jadi balik lagi ke sini. Selanjutnya tentang ini sih proses alir dari yang kondisinya steady state ya.
Tapi di sini sepertinya harusnya ada gambar Bernoullinya. Nah, ini yang selanjutnya yang proses alir ya dalam keadaan steady state. Ada persamaan bisa Anda buka di halaman 53 dari Smith-Vaness. Ini merupakan sebuah istilah kerja poros ya atau shaft ya di sini ya. Proses is shaft work digunakan di sini. Jadi ada kerja yang dilakukan diterima yang diterima oleh fluida mengalir melalui sebuah peralatan sehingga dia akan bekerja di bagian tengahnya ya atau porosnya kita katakan di sini. Dan persamaan yang digunakan seperti ini ya. Nanti dari persamaan ini itu yang mau diotak-atik adalah nilai WS. WS ini berarti kerja shaft atau kerja poros yang dikatakan. Nah, dari persamaan di sini diketahui bahwa W itu didapatkan dari kerja shaft, ada tekanan kedua dikalikan volume kedua, dikurang dengan tekanan 1 volume 1. Sehingga kerja shaft itu sendiri adalah kerja itu sendiri yang ada pengurangan dari tekanan 2 volume 2 dengan tekanan 1 volume 1. Dan di sini kita juga ada menghitung secara volume 2 itu adalah massa kalikan kecepatan 2 dan volume 1 adalah massa dikalikan kecepatan 1. Sehingga juga kita punya H adalah U plus PV kita katakan. Dan itu nanti akan kita substitusi ya, hasil substitusi ini ke dalam sini. Ya, dalam sini. Oke, selanjutnya yang mengenai proses alir yang steady state di sini ya, kita juga akan menggunakan persamaan delta H sama dengan Q plus WS ya, sehingga dari persamaan 2.32 ini kita mengetahui bahwa H merupakan sebuah fungsi keadaan yang akan tergantung dari nilai tekanan dan suhu. Yang di sini umumnya pakai data termodinamika untuk zat-zat murni tertentu. Kita lanjut ke halaman yang di 55, di sini ada example ya, example. Di sini sudah diketahui sebuah proses di kalorimeter. Biasanya kalorimeter ini buat transfer massa ya, transfer panas ya kita katakan. Ada laju alirnya di sini sebuah fluida, fluidanya adalah air. Itu laju alirnya 4,15 gram per second. Dia bergerak dari 0 derajat Celcius dengan beban suhu 300 derajat Celcius. Ada tekanan keduanya adalah 3 bar. Ada laju panas yang ditambahkan ya sebagai dari resistan dari heater tersebut sebanyak ini. Nah, di sini ada kondisi di mana kalau kita mau ngitung itu kan ada U, ada potensial, ada kinetik, ada Q sama W. Seperti biasa di sini, potensial sama kinetik itu kita abaikan. Dan di sini pun tidak membahas kerja pada kerja poros, sehingga bisa dikatakan nilainya 0. Nah, ketika kita mengatakan pada keadaan konstan di suhu atau tekanan, ya bisa dikatakan di sini, itu nanti H2-nya akan senilai dengan Q. Nah, kita bisa melibatkan persamaan dari 2.31, yang persamaannya adalah ini. Ya, lalu kita jabarkan bahwa yang setengah U kuadrat yang ini ya, dengan V kuadrat, lalu ini ZG ya, atau G kali H lah kita katakan, lalu penjabaran di sini. Sehingga kita tinggal memasukkan saja bahwa nilai H2 tadi diam, H1 kita abaikan, lalu kecepatan 2-nya ini adalah 0 ya, dan juga di sini ketinggiannya juga 0. Sedangkan Q-nya tidak ada, M-nya ada di sini, laju alir volumetriknya. Lalu di sini juga WS-nya tidak ada, M-nya ada, sehingga nanti didapatkan H2-nya sebesar berapa ini? 3070 Joule per gram.
Selanjutnya kita lanjut di contoh yang ke bawah ya, ada example 2.13. Di sini ada sebuah udara pada tekanan 1 dan suhu 25 derajat Celcius. Kita diminta melihat berapa panas yang akan hilang, yang harus dihilangkan selama pengkompresian. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini kondisi awal, ini adalah kondisi akhir ya, di mana nanti kondisi awal akan sama dengan kondisi akhir. Karena dengan demikian kalau kita mengkondisikan seperti itu berarti tidak ada perubahan entalpi. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan persamaan 2.31 ya, sehingga nanti kalau Anda mengikuti langkah ini akan didapatkan Q-nya adalah negatif 60. Berarti kalau Q min 60 itu berarti keluar dari sistem. Ya. Lanjut, di sini ada sampel lagi 2.14. Ya, ini banyak banget ya kalau dijelaskan ya. Jadi setelah Anda melihat kondisi seperti ini, Anda bisa cek data yang ini kan tidak ada penjelasannya. Saya langsung saja penjelasan yang mungkin tidak ada di buku ini. Anda bisa dapat angka 0,965 ini dari buku Jean Koplis. Ya, dari Jean Koplis ini di halaman 870. Sebentar ya. Oke, melihat densitas air ya di sini suhunya 90 derajat Celcius, Anda bisa manfaatkan buku Jean Koplis. Ini di halaman 870, posisi di sini. Anda bisa tahu densitas air pada suhu 90 ada bernilai 965,34 kg per meter kubik. Ya, di sini Anda tinggal menghitung dari ini laju alir volumetrik ya dalam massa ya, kita bilang per second, itu dapat dari Q dikalikan densitas. Lalu di sini Anda menerapkan juga prinsip sistem tertutup, di mana Q masuk sistem positif, Q keluar sistem negatif yang tadi dijelaskan di awal. Sehingga ketika kita menghitung untuk alat penukar panas, Q-nya adalah Q bintang dibagi dengan laju alir massa ya, dikatakan. Sedangkan kerja sub-nya pada pompa Anda bisa hitung dari WS bintang dibagi M bintang. Nah, di sini karena ini ada tinggi ya di sini ya, karena ada perbedaan ketinggian, delta Z-nya ada 15, Anda bisa manfaatkan M kali delta Z. Di sini ya, MGH lah kita katakan. Cuman posisi di sini, ini sudah dibagi dengan M bintang. Sehingga kalau Anda mau menghitung tentang delta H dalam secara keseluruhan, kita bisa memanfaatkan persamaan 2.31. Dan di sini ada beberapa perhitungan yang seharusnya 0,15 ini adalah nilainya 0,147 ya. 0,147 itu dapat dari hitungan di sini ya. Ya, tapi diinputkan sama dia 0,15 seperti itu. Sehingga nanti didapatkan delta H-nya negatif 230,767. Nah, lalu Anda bisa menggunakan kelanjutan dari sini ya, Anda menggunakan untuk nilai delta H untuk state table tambah ini, Anda bisa buka di halaman 699. Ini Anda tinggal buka di 699. Oke. Nah ini, ya 699. Anda tinggal bisa ambil data sini. Nah ya, ini kan dalam keadaan enthalpy saturated liquid ya, Anda tinggal ambil posisi 90 derajat suhunya, ini datanya. Oke, kita balik lagi ke 57. Itu. Jadi Anda tinggal inputkan saja ke sini. Lalu Anda bisa memanfaatkan nilai dapat angka ini itu dari ekstrapolasi. Di sini kan H2-nya Anda sudah dapat. Setelah dapat H-nya, Anda ditanya suhunya berapa. Dan data ini Anda bisa ngambil di halaman 698. Yang suhunya di sini 34, dia sudah ngasih tahu ya, suhunya 34 itu dapat 140,4. Kalau dia dapat ini dengan melihat H-nya ya, kita balik ke halaman 698 ya. Di sini Anda ingat-ingat 145,9 ya. 145,9. Nah, ini dia. Ini kan 145,9 kan ada di antara ini nih ceritanya. Maka intrapolisilah antara suhunya itu ada di berada di antara 34 atau 35.
Kita balik lagi ke halaman ini. Mama. Sehingga ketika Anda interpolasi, Anda bisa tahu T ini berapa. Nah, kalau yang ini silakan Anda latihan mandiri di kelas ya. Nanti tolong dicantumkan di catatan Anda. Seperti itu. Lanjut, ada problem di halaman 62. Ini dia. Ini latihan ya. Silakan Anda kerjakan. Ya, satu kelompok itu 2 orang. Ini yang saya beri tanda 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41. Ini to hide ya. Kalau to hide jangan dikerjakan ya. Sepertinya yang kuning tidak dikerjakan, tapi yang ungu lebih prioritas ya. Yang ini enggak ya. To hide 246. Oh, sudah sampai di situ. Jadi satu kelompok hanya 2 orang di situ, nanti diberitahukan di saat di kelas ya, diselesaikannya kapan, seminggu atau 2 minggu dari sekarang. Itu aja dari saya, dari channel DCU. Mohon maaf suaranya kecil karena sudah malam. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel DCU selanjutnya.